Udah siap bukunya itu? Lihat buku. Bisa lihat buku, bisa lihat nanti papan belajar. Yang penting anak-anak belajar dalam keadaan tertib. Ayo kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan yel-yel. Semangat supaya apa yel-yel nih? Sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa, Ibu mau absen dulu kelas ini. Ada enggak di antara anak-anak yang tak masuk nih? Ada enggak? Ada? Masuk semua? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam menerima pelajaran fikih tentang tata cara membersihkan diri. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir hari ini. Tujuan pelajaran Ibu hari ini adalah tujuan Ibu mengajarkan, menyampaikan materi tentang praktek membersihkan diri agar anak-anak ini nantinya bisa menerapkan bagaimana cara membersihkan diri. Membersihkan diri sama juga yang disebut dengan istinja. Nah, yang pertama tadi Ibu mengharapkan kalian nanti itu setelah Ibu sampaikan materi ini, kalian dapat apa? Menerapkan tata cara membersihkan diri. Kemudian yang kedua, setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, Ibu mengharapkan anak-anak dapat mempraktekkan langsung dan dapat menerapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, maupun dimanapun kita berada, yaitu bisa mempraktekkan bagaimana tata cara membersihkan diri. Pernah tidak kamu dengar orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin berbuat baik, tapi orang tersebut tetap mendapatkan siksa kubur dari Allah? Nah, ada yang bertanya, oh kok bisa katanya? Mail. Mengapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa kalau? Oh, keren jawabannya. Betul, tepat sekali.
melakukan siksa kubur setelah ia meninggal? Tadi Paro sudah jawab, karena dia tidak membersihkan diri, kata Paro. Mungkin ada jawaban yang lain? Puasanya main-main. Ya, kok puasanya main-main? Tidak juga. Itu bisa juga jawaban yang baik, tapi jawaban yang paling tepat adalah karena tidak membersihkan diri atau yang disebut dengan istinja. Betul jawaban Paro. Nah, sekarang kita lihat lagi, anak-anak buka halaman. Ya, kita mulai dengan halaman 76. Semuanya lihat buku. Halaman 76. Ya, lihat. 76 ada? Iya, semuanya lihat buku. Ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan kebersihan diri. Nah, membersihkan diri selain wudhu, selain mandi, apa lagi? Ayo. Ya, mandi itu bagian dari, gosok gigi itu bagian dari kita pada saat kita mandi. Ya, atau membersihkan diri dari kotoran yang disebut itu. Ya, istinja. Nanti kita lanjut kepada pengertian istinja. Ya. Coba lihat lagi. Kebersihan adalah cermin dari kesehatan. Kebersihan sebagian daripada iman. Sebelum pelajaran materi tentang apa? Membersihkan diri, kita sudah belajar tata cara membersihkan, bersuci dari najis. Bersuci dari najis, bahwa kita harus juga membersihkan diri agar tidak kotor dan tidak terkena najis. Kita lanjut, lihat masih di halaman 76. Semuanya sambil lihat buku, karena masih ada yang belum lancar bacanya. Jadi sambil dibaca dulu ya dalam hati, sambil mendengarkan ibu menyampaikan materi. Lihat, nah tadi kan sudah ada yang jawab, menjaga kebersihan selain wudhu dan mandi adalah istinja. Ingat ya, banyak orang yang meremehkan istinja. Mengapa? Menganggap enteng. Apalagi anak-anak ini yang kelas 1 menganggap enteng dengan yang namanya membersihkan diri. Seperti kamu pergi kencing, cebok enggak? Cebok enggak? Mungkin ada di antara kalian yang enggak cebok. Mana yang nama Apip? Apa hukumnya kalau enggak cebok? Dosa besar kalau enggak cebok, tidak membersihkan diri, ya. Ingat, anak-anak pada saat buang air kecil, buang air besar, haruslah membersihkan diri. Ya, terus sini. Cebok ya, katanya mau pipis. Ya, mau pipis siram, ya, air kencingnya itu disiram. Kemudian lagi, ingat, ada orang yang disiksa kubur karena tadi bilang tidak membersihkan diri. Oleh karena itu, pada saat yang meninggal disiksa di dalam kubur karena banyak menganggap enteng dan remeh dengan istinja. Nah, sekarang mari kita belajar istinja dengan sungguh-sungguh. Ya.
itu pada saat istinja kita harus membersihkan diri agar terhindar dari penyakit. Ya. Sedangkan secara istilah, ayo baca sama-sama. Menghilangkan kotoran dari najis setelah buang air besar atau nampak nggak nih? Nampak nggak tulisannya? Kalau nampak baca yang keras dan serempak. Yuk kita ulangi apa? Apa itu istilahnya secara bahasa? Ibu ulangi. Disebut bersih atau terlepas dari penyakit. Kita lanjut. Nah, ini belum, nanti dulu hukum istinja nanti. Sekarang anak-anak lihat halaman 77. Nah, lihat halaman 77, lihat. Ya, sudah lihat baca bukunya. Pengertian lain istinja adalah membersihkan hal-hal yang keluar dari kubul ataupun dubur. Itu yang disebut namanya apa? Istinja. Dibersihkan sampai bersih dengan cara dicekok katanya. Iya, dengan tangan, menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Ingat, kalau cebok menggunakan tangan kiri, setelah itu cuci dengan bersih. Tidak boleh sembarangan. Misal seandainya masih ragu, masih kotor, ambil lagi air kayu, cuci lagi, cebok lagi dengan air. Ya, harus bersih. Pokoknya sampai ada nggak masih kecium itu kalau buang air besar ya, masih ada nggak keciuman baunya? Kalau sekiranya masih ada, cuci lagi. Ya, itu terutama pada saat kamu di sekolah. Ya, pada saat kamu di sekolah, anak-anak kan kadang jijik, ya kan? Jijik di WC sekolah karena kotor atau apa. Lalu mau cepat dia keluar. Habis BAB langsung pakai celana, langsung masuk ke dalam kelas. Ada kali ya? Ada, biasanya ada. Nggak tahu bukan di kelas ini kali, atau kelas 1 yang sana, atau kelas 2 yang di sana. Ada pakai tisu katanya. Ya, nanti kita akan sampai ke situ. Itu namanya alat-alat yang digunakan untuk istinja. Dan sekarang kita lanjut lihat papan tulis hukum istinja. Apa hukum istinja? Apa hukumnya? Wajib. Ibu ulangi. Apa hukumnya istinja? Hukumnya istinja adalah wajib. Kita wajib
dosa besar. Ya, yang ketiga, apa yang ketiga? Jika tidak beristinja, maka membuat orang tidak suka. Betul nggak nih? Betul. Kalau kamu misalkan nih duduk dengan kawan, abis kunci, abis BAB, BO, abis BAB, tidak kunci. Aromanya gimana baunya? Akan bau yang tidak sedap. Pasti kalau kamu tidak cebok, temannya bilang apa? Ih, bau kamu nih, tidak akan ada yang suka. Ya, karena tidak cebok ya kamu ya, pergi sana jauh-jauh. Tentu kita akan dijauhi oleh teman. Kencing juga akan bau pesing. Ya, akan bau pesing nanti. Jadi kalau BAB, buang air kecil, segera membersihkan diri dengan cara cebok menggunakan tangan kiri. Ya, nanti ada alatnya. Nah, kita lanjut. Setelah hukumnya tadi, hukumnya apa? Hukum istinjanya apa? Wajib. Hukum istinja itu wajib. Ya, artinya wajib membersihkan diri. Buang air yang dan besar tidak boleh sembarangan. Ya, lihat, buang air yang dimaksudkan di sini adalah buang air kecil yang biasanya disebut dengan kencing, dan buang air besar yang biasa disebut dengan BAB. Buang air kecil dan besar tidak boleh sembarangan. Kemudian lihat etika buang air dalam agama Islam. Di dalam agama Islam ada etikanya, ada caranya yang baik pada saat kita buang air. Yang pertama, tidak buang air sembarangan. Tidak boleh membuang air sembarangan. Lihat di halaman 78. 78, ayo, siapa tuh? Duduk. Nanti kalau ada yang ngomong pada saat ibu jelaskan, pelajaran udah selesai, nanti dia yang suruh maju, suruh ngajar. Gantian ngajar, gantian ibu. Ya? Ya, karena tidak mendengarkan. Ya, nanti dia yang suruh maju. Dan kita lanjut tentang etika buang air besar dan air kecil. Yang pertama, tidak buang air sembarangan. Rasulullah, lihat buku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang buang air kecil di air yang tidak mengalir atau air yang diam, yang tidak mengalir. Ya, kalau di WC ngalir nggak airnya? Ngalir nggak? Kita kencing di mana? WC di dalam apa? Di dalamnya namanya lubang kloset. Ya, kalau kencing di dalam lubang kloset yang mengalir airnya. Jadi jika air kencing di dalam air yang diam, airnya akan berbau. Bau nggak kalau air tidak mengalir? Kamu kencing di halaman, airnya nggak mengalir nih. Bau nggak? Lama-lama bau nggak? Nah, jadi Rasulullah melarang kita untuk tidak membuang air sembarangan. Ya, kemudian ada lagi, kita itu dilarang membuang air kecil di bawah pohon. Biasa kan kalau di bawah pohon yang rindang, tempat anak-anak berlindung berteduh, ya kan? Biasa kan ada kadang yang mau berteduh. Nah, itu enggak boleh dikencingin pohon tuh. Biasa yang sering kencing sembarangan siapa? Bang Apip. Maksudnya laki-laki, baik anak-anak maupun orang dewasa, saking mau kebelet
yang terbaik dalam membersihkan diri atau yang disebut dengan istinja. Ya, kemudian lanjut lagi kita lihat. Kapas bisa, tapi setelah pakai kapas nanti kita kan pasti masih ada bau kan? Kita cuci lagi dengan air. Penggunaan tisu, penggunaan batu, daun atau kapas pada saat darurat. Tahu apa darurat? Pada saat keadaan darurat, tahu nggak? Tidak ada air yang bisa digunakan. Nah, alhamdulillah di saat ini, di saat sekarang ini di sekitar kita masih banyak air yang bisa digunakan untuk istinja. Ya, sekarang lihat lagi, kita lanjut. Hal-hal yang diperhatikan saat istinja. Apa nomor 1? Coba kamu baca. Ya, yang perlu diperhatikan saat istinja yang pertama adalah tidak beristinja dengan tulang kotoran. Lanjut yang kedua. Iya, ingat tidak boleh kita cebok, kita bersihkan diri menggunakan tangan kanan. Jadi gunakanlah tangan kiri untuk membersihkan diri. Ya, segalanya. Makan tangan kanan, ngaji tangan kanan, hanya cebok yang tangan kiri. Ya, apa? Ya, supaya tangan kanan tidak diri. Kemudian lihat yang ketiga, istinja dengan bilangan ganjil. Apa yang dimaksud bilangan ganjil ini? Ayo, menggunakan batu harus ganjil. Nah, duduk. Istinja menggunakan batu yang ganjil. Menggunakan batu ganjil berapa? Tiga. Tiga itu adalah bilangan ganjil. Seandainya sudah dicebok dengan 3 batu masih bau, merasa belum bersih, boleh ditambah dengan 2 batu lagi. Jadi menggunakan 5 batu. Nah, yang keempat yang harus diperhatikan kalau kita istinja, beristinja dengan air dan batu. Lihat, Ibu sudah katakan bahwa yang paling baik untuk istinja adalah air dan sabun kita. Ya, doa masuk WC. Tadi udah hafal kan? Allahumma inni a'udzubika minal ya, yang kedua apa itu? Mendahulukan kaki ini pada saat masuk WC. Kemudian yang ketiga, menutup pintu. Iya, menutup pintu dengan rapat. Boleh nggak kita masuk WC buang air besar, pintu kita buka besar-besar pintu WC? Kenapa? Baunya akan keluar. Iya, dan malu kalau WC-nya berhadapan ke arah tamu. Kemudian yang keempat, membersihkan pinggul dan dubur dengan tangan kiri. Artinya kita itu cebok menggunakan tangan kiri. Kenapa? Tangan kanan untuk makan. Ya, dan ada yang ngomong sendiri, dan ada yang ngomong sendiri. Nanti kalau udah itu Ibu suruh maju, suruh jelaskan. Ya, yang kelima, menyiram kloset sampai bersih. Kloset itu lubang WC. Kemudian lihat, membuang sampah harus rapi tempatnya. Biasa kan di WC ada tisu, ya harus yang tong sampah ya.
Kemudian